Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Diduga lupa matikan kompor, satu rumah dan motor hangus terbakar. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Banten Gang Inpres, RT 02, Kelurahan Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, ludes terbakar pada Senin 28 Maret 2022. Diduga api dipicu oleh kompor gas. Saksi mata Asep Saputra mengatakan api diperkirakan mulai menyambar sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia melihat percikan api dari bagian belakang rumah. Mengetahui hal itu, warga sekitar bergegas mengambil air untuk memadamkan api. Begitu akan mendekat ke rumah, tiba-tiba ada suara ledakan 3 kali, kemungkinan dari kompor gas. Ledakan tersebut membuat api semakin besar. Warga pun tak berani mendekat sebelum datang petugas BPBD Bandar Lampung. Saat 3 unit damkar bersama 21 personel BPBD tiba di lokasi, api sudah melalap seluruh bangunan. Asep mengatakan saat kejadian rumah tersebut sedang ditinggal penghuninya. Andika, sang pemilik rumah tersebut, sedang bekerja, sementara Maya, istri Andika, juga pergi keluar rumah. Meski tak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selain menghanguskan rumah beserta isinya, satu motor juga ikut terbakar. Lurah Bakung Sigit mengatakan motor korban tak sempat diselamatkan karena rumahnya dari kayu, jadi api cepat merambat. Beruntung, api tak menjalar ke rumah sekitar lantaran jarak antara rumah korban dan tetangga cukup jauh. Mengenai penyebab kebakaran, Sigit menyebut kemungkinan besar berasal dari kompor gas. Kompor tersebut masih dalam keadaan menyala saat istri pemilik rumah pergi. Menurut Sigit, pemilik rumah langsung syok saat melihat rumahnya sudah rata dengan tanah. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan mengenai kerugian material yang diderita korban. Berita selanjutnya, hujan deras akibatkan tanah longsor di Pesawaran. Bencana tanah longsor melanda Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran pada Minggu 27 Maret 2022. Akibatnya lalu lintas dari Pesawaran menuju Bandar Lampung maupun sebaliknya macet parah. Ketua Kampung Siaga Bencana Teluk Pandan Pesawaran, Ayub Sewita, mengatakan longsor terjadi di tikungan tak jauh dari pintu masuk Pantai Mutun. Diduga tanah longsor berasal dari galian ekskavator. Akibat diguyur hujan deras, tanah tersebut longsor ke jalan. Tanah bercampur air hujan membuat jalanan licin dan berlumpur. Ketinggian lumpur diperkirakan mencapai sekitar 30 cm. Aris Kijo melalui grup WhatsApp Rescue dan Relawan Lampung mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia melintas dari Hanura menuju Bandar Lampung. Ia pun terpaksa putar arah melewati gedung tataan. Material longsor yang sempat menutup jalan lintas di Desa Hurun Teluk Pandan Pesawaran sudah disingkirkan pada hari ini. Pembersihan material longsor dilakukan pemerintah daerah dan aparat kepolisian sejak Minggu 27 Maret 2022 malam. Untuk memudahkan membersihkan sisa-sisa material longsor, diterjunkan damkar dan alat berat. Kapolsek Parangcermin Ibtu Apri Sampanuju mengatakan, pembersihan dilakukan sejak tengah malam kemarin ketika arus kendaraan mulai sepi. Menurut Apri, longsor yang terjadi yakni sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat itu sempat menimbulkan kemacetan. Berita selanjutnya, jelang Ramadan, harga sejumlah komoditas relatif stabil. Sepekan menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan utama di Kota Bandar Lampung relatif stabil. Ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan namun tidak banyak. Sementara komoditas lain sudah naik sepekan bahkan 2 pekan sebelumnya.
Hal ini seperti pantauan Tribun Lampung di Pasar Tugu, Pasar Smep, dan Pasar Wai Halim, serta Pasar Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung pada Minggu 27 Maret 2022. Salah satu komoditas yang naik yakni telur ayam. Telur ayam telah mengalami kenaikan sejak beberapa bulan terakhir. Biasanya harga telur ayam berkisar Rp21.000 per kilogram. Kemudian naik menjadi Rp22.000. Sepekan lalu naik lagi menjadi Rp23.500 dan saat ini naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Menurut pedagang di Pasar Bambu Kuning yakni Yasmin, kenaikan harga telur ayam dipengaruhi harga jual dari tingkat peternak yang mengalami kenaikan. Yasmin menyebutkan meski harga telur naik namun tidak mempengaruhi harga daging ayam. Harga daging ayam dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Menurutnya harga tersebut sudah berlaku sejak seminggu lalu. Saat normal, harga daging ayam potong ini yakni sebesar Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Namun sudah beberapa pekan harga tersebut naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Pantauan di Pasar Tugu, harga bawang merah yakni Rp30.000 per kilogram. Harga ini masih sama dengan pekan lalu. Sementara itu harga bawang putih yakni Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah fluktuatif. Yasmin menyebutkan meski harga telur naik namun tidak mempengaruhi harga daging ayam. Berita selanjutnya, fakta dibalik aksi petani di Lampung Barat buang 1,5 ton tomat. Aksi seorang petani di Lampung Barat membuang 1,5 ton tomat sempat menjadi viral di berbagai platform media sosial. Petani tersebut diduga kesal karena harga tomat yang anjlok hingga hanya Rp400 per kilogram. Dari penelusuran tribunlampung.co.id, peristiwa tersebut terjadi di Pemangku Umbul Lioh, Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat pada Sabtu 26 Maret 2022 lalu. Usut punya usut. Aksi tersebut dilakukan oleh seorang pria bernama Marwan. Saat ditemui di kediamannya pada Minggu 27 Maret 2022, Marwan mengaku sebagai pengepul sayuran. Pria berusia 32 tahun itu mengatakan tidak pernah bermaksud untuk membuang tomat-tomat tersebut. Ia pun menumpahkan kotak berisi tomat tersebut di tepi jalan depan kiosnya di Pemangku Umbul Lioh, Pekon Sebarus, Balik Bukit, Lampung Barat. Ia mengaku membuang tomat tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut Marwan, ia tidak tahu lagi mesti memasarkan tomat tersebut kemana. Dikarenakan overproduksi jadi stok barang itu lebih banyak daripada permintaan di pasar. Ia mengibaratkan dalam sehari, tomat yang terjual hanya sekitar 50 peti. Sementara tomat yang diterimanya dari petani jauh lebih banyak. Sayangnya, stok tomat masih saja berlebih hingga ia terpaksa menyimpan stok tomat tersebut selama 4 hari. Alhasil, tomat sudah tidak bisa lagi didistribusikan ke pasar lantaran sudah terlalu matang. Di samping itu, Marwan mengungkapkan harga tomat anjlok sejak seminggu terakhir. Normalnya harga tomat berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Biasanya ia memasarkan tomatnya ke sejumlah wilayah di Lampung hingga ke DKI Jakarta. Hal itu juga yang menjadi alasan Marwan membuang stok tomat miliknya sebanyak 30 peti atau sekitar 1,5 ton. Akibatnya ia harus menelan kerugian yang ditaksir lebih dari Rp1 juta. Meskipun mengalami kerugian, ia tetap menampung hasil panen tomat dari para petani. Marwan berterus terang, jika kejadian seperti ini kerap terjadi di tiap panen raya. Marwan membeberkan fenomena tersebut tak hanya dialami oleh dirinya. Berita selanjutnya, sopir Fortuner yang sebabkan anak 6 tahun meninggal dunia jadi tersangka. Sopir Fortuner yang menyeret bocah 6 tahun sejauh 2 km di Lampung Timur telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun mengancam tersangka dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Saat ini polisi sedang memproses kasus tersebut.
Diketahui ibu dari bocah 6 tahun yang meninggal setelah terseret mobil Fortuner sejauh 2 km hanya mengalami luka ringan. Sang ibu turut menjadi korban dalam kecelakaan maut di Lampung Timur tersebut. Saat itu bocah 6 tahun tersebut tengah mengendarai sepeda motor bersama ibunya. Naas dari arah belakang motor yang dikendarai keduanya diseruduk oleh mobil Fortuner. Diketahui seorang bocah yang berusia 6 tahun di Lampung Timur ini meninggal setelah terseret mobil Toyota Fortuner sejauh 2 km. Kejadian itu terjadi bermula dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Lintas Timur di Desa Tulungpasi, Kecamatan Mataram Baru yang melibatkan kendaraan mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE1147BK dengan motor Honda Vario dengan nomor polisi BE3288BM pada Jumat 25 Maret 2022. Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Lampung Timur, yakni Aibda Ferdi Chandra, membenarkan kejadian kecelakaan tersebut saat dihubungi pada Sabtu 26 Maret 2022. Berita selanjutnya, pembukaan gerai vaksin bagi pemudik perlu ditinjau kembali. Juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Lampung, yakni Dr. Reihana, minta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pembukaan gerai vaksin booster bagi pemudik jelang Lebaran tahun 2022 ini. Menurut Reihana, jika ingin menetapkan kebijakan vaksin booster, maka seluruh pemudik harus diwajibkan vaksin sebelum mudik. Sebab katanya, pembukaan gerai vaksin di rest area dan perlintasan sangat berat dilakukan karena bisa menimbulkan penumpukan massa. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengkaji ulang dan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada. Menurutnya, Lampung adalah kawasan perlintasan mudik terkhusus di Sumatera. Bisa terjadi penumpukan, jadi perlu pertimbangan dari pusat mengenai kebijakan tersebut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.